Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anda sekalian para mahasiswa yang mengambil mata kuliah agribisnis syariah, pada kesempatan ini saya kembali menyampaikan materi kuliah melalui video ini untuk pertemuan terakhir dalam semester ganjil ini. Salam salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Business Model Kampas Islami, integrasi nilai ilahiyah dalam rantai nilai agribisnis. Kita mulai dengan filosofi ekonomi Islam dalam agribisnis. Di dalam agribisnis, salah satu filosofi, ada suatu paradigma yang dikenal dengan nama paradigma tauhid dalam agribisnis, di mana konsep al-milkiyah al-asliyah, kepemilikan hakiki, itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah di ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, Lillahi mulkus samawati wal ardh, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Menurut penjelasan dari Profesor Dr. Abdul Mannan dalam Islamic Economy, Theory and Practice, menjelaskan konsep trusteeship paradigm, di mana manusia hanya pemegang amanah atau sebagai khilafah. Dalam konteks agribisnis, tanah itu bukan komoditas spekulatif, tapi merupakan amanah produktif. Kedua, air merupakan hak bersama atau mustarak yang tidak boleh dimonopoli. Kemudian benih merupakan karunia Allah yang harus dilestarikan. Hadis ini, keterangan ini didukung dalam sebuah hadis bahwa al-muslimuna syuraka'u fi salasin, al-ma' wal qalali wan nar. Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, yaitu dalam hal air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana implikasi praktisnya? Implikasi praktisnya yaitu ada larangan menimbun tanah atau iktikar al-ard, kewajiban memakmurkan tanah atau ihya al-mawad, kemudian larangan pencemaran sumber daya pertanian. Nah, bagaimana islamisasi 9 blok BMC dalam analisis fikih muamalah? Yang pertama, segmentasi pelanggan atau tasnif al-zubah. Prinsip al-adi dan al-ihsan
Al-adl ini adalah keadilan distributif dalam penetapan harga. Kemudian ihsan adalah melayani melebihi kontrak atau exceeding expectation. Dalilnya ini, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran surah An-Nahl di ayat 97. Nah, analisis fikihnya menurut Dr. Wahba Az-Zuhali dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, beliau membedakan pertama kebutuhan dasar atau al-hajiyat al-asayyiyah. Kebutuhan dasar ini berupa pangan pokok yang harus terjangkau. Yang kedua, kebutuhan penyempurna atau al-kamiliyat, yaitu merupakan produk premium, boleh dengan margin wajar. Kemudian klasifikasi pelanggan dalam fikih. Pertama, ada pelanggan yang al-ghani, mampu. Ini boleh diberi harga normal. Kemudian ada al-fakir. Fakir yaitu wajib didiskon atau diberi sedekah. Kemudian ada al-daif, lemah, yaitu prioritas layanan khusus. Kemudian proporsi nilai atau al-qimah al-mutarkiza, ada konsep at-thayyibat dalam produk agribisnis, di mana menurut para ulama at-thayyibat ini, menurut Imam Al-Ghazali, yaitu yang bermanfaat bagi tubuh dan jiwa. Kemudian kalau menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, sehat al-thayyibat itu adalah sehat, bersih dan tidak membahayakan. Nah, bagaimana dimensi nilai dalam agribisnis syariah? Dimensi konsep Islam dan aplikasi agribisnisnya. Misalnya material halalan thayyibah, kalau dalam agribisnis yaitu bisa berupa pestisida organik atau non GMO. Kemudian dimensi konsep Islam seperti spiritual barakah itu bisa diaplikasikan dalam doa ketika melakukan proses produksi. Kemudian dimensi ekologis mizan atau keseimbangan itu bisa diaplikasikan dalam agribisnis, yaitu pertanian regeneratif. Kemudian dimensi nilai sosial yaitu ta'awun, itu bisa diaplikasikan dalam kemitraan petani kecil. Nah, ini tentu didukung oleh dalil bahwa kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Kemudian saluran dan hubungan pelanggan. Nah, konsep al-wafa bil ahad, yaitu menepati janji dalam rantai pasok. Hal ini disampaikan dalam hadis bahwa salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan, ada 3 orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Salah satunya adalah warrajulun, yaitu seorang yang
bai'a rajulan falai yakfu lahu. Seorang yang berjanji kepada orang lain tapi tidak menepatinya. Hadis riwayat Bukhari. Analisis rantai nilai syariah menurut Prof. Habib Ahmad ada beberapa tahap, yaitu tahap pertama ada namanya produksi atau intaj. Di sini ada akad, ya, ada akad mauzarah, musakafah atau musakafah, yaitu bagi hasil pertanian. Prinsipnya yaitu keadilan bagi hasil. Biasanya 1/3 untuk pengelola, 2/3 untuk pemilik tanah. Kemudian tahap yang kedua ada namanya distribusi atau tauzi. Di sini ada larangan, ya, larangan talaki al-rukban, yaitu memonopoli sebelum masuk pasar. Yang kedua ada larangan najazi, penawaran palsu. Kemudian tahap ketiga ada konsumsi atau istiqtat. Di sini ada larangan israf, yaitu berlebihan, dan dilarang kita tabzir, mubazir. Kenapa? Innal mubazzirina kana ikhwanus syaitan. Orang mubazir itu berteman dengan setan. Kemudian sumber pendapatan atau mayadir al-dakhil. Ada teori harga adil atau al-sir al-adl dalam Islam, yaitu konsep al-taksir atau price control, ya. Di situ disampaikan innallaha wa musa'arul qabidul basitu ar-razaq. Sungguhnya Allah menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan yang memberi rezeki. Prinsip penetapan harga yang pertama harus biayanya real, ya, tambah marginnya wajar, ya. Jadi margin itu wajar, bukan spekulatif. Kemudian transparansi, ya, tidak ada gerar atau, ya, jadi transparansi itu tidak ada gerar atau tidak ada kejelasan. Kemudian keadilan pasar, ya, tidak memanipulasi pasokan. Kemudian dari segi sumber daya, aktivitas, termasuk kemitraan, ada konsep at-takaful al-istishadi, tanggung jawab sosial ekonomi. Landasan teoritisnya di sini yaitu pertama makasih al-syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Kedua al-masalah al-mursalah, yaitu kemaslahatan publik dalam agribisnis. Nah, implementasi dalam rantai nilai, yang pertama untuk sumber daya manusia atau al-quwa al-basariyah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Nah, bagaimana prinsip hubungan kerja? Yang pertama, upah harus tepat waktu. Ya, jadi upah harus tepat waktu, nggak boleh ditunda-tunda. Kemudian kondisi kerja layak, ya, tidak boleh eksploitatif. Kemudian ada pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas kerja, ya.
Kemudian kemitraan inklusif, al-syarika at-tawuniyah ya. Model syirka dalam agribisnis itu ada beberapa. Yang pertama ada syirka al-a'inan, yaitu kemitraan modal usaha tani. Kemudian ada syirka al-abdan, kemitraan keahlian, misalnya penyuluh dengan petani ya. Kemudian ada syirka al-luju, yaitu kemitraan jaringan pemasaran. Kemudian struktur biaya atau binyat al-takalif ya. Di situ ada konsep al-tawazun, keseimbangan dalam biaya. Prinsip dasarnya gimana? Yang pertama, efisiensi tanpa pengurangan kualitas. Yang kedua, internalisasi biaya sosial lingkungan. Kemudian yang ketiga, transparansi dalam pembiayaan. Ya. Kemudian dalil khusus zakat pertanian ya. Jadi kalau misalnya sudah ada hasil atau produk, salah satu kewajiban bagi seorang muslim itu ada zakat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatun wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Itu perintahnya, hai orang beriman, nafkahlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Nah, bagaimana nisab dan kadar zakat pertanian itu? Untuk pertanian yang beririgasi 5% ya setelah dipotong biaya. Kemudian untuk pertanian tada hujang 10%. Nisabnya itu 5 wasak atau sekitar 653 kilogram. Sekarang bagaimana integrasi maqasid syariah dalam BMC Islami? Nah, kerangka maqasid al-syariah untuk agribisnis. Ada 5 dimensi perlindungannya atau al-daruriyah. Pertama, maqasid, yaitu hifz al-din, indikator dalam agribisnis. Hifz ad-din ini adalah produksi halal, doa dalam bekerja. Mekanisme BMC adalah value proposition. Kemudian ada maqasid hifz al-nafs, indikator dalam agribisnisnya itu adalah pangan sehat, keamanan kerja terjamin ya. Mekanisme BNC-nya itu key activities. Kemudian maqasid hifz al-aql, indikator dalam agribisnisnya yaitu edukasi konsumen termasuk penelitian. Mekanisme BMC-nya adalah customer relationship ya, relationship. Kemudian hifz al-nafs, an-nasr, yaitu indikator dalam agribisnisnya adalah melakukan pelestarian sumber daya. Mekanisme BMC-nya adalah key resource. Kemudian hifz al-mal, keuntungan, indikator dalam agribisnisnya yaitu keuntungan adil ya, anti riba. Mekanisme BMC-nya adalah revenue stream. Kemudian ada teori alat pengukuran. Menurut Dr. Muhammad Al-Aslam Hanif, beliau mengembangkan maqasid based performance index untuk mengukur kesyariahan usaha. Nah, ada beberapa kasus ya, studi kasus. Misalnya dalam agroindustri kelapa sawit syariah. Kalau ini kita analisis dalam analisis kritis BMC Islami,
Maka yang pertama ada Palu Proposition Syariah. Ya. Minyak sawit halal ya dengan sertifikat MSPO syariah. Kemudian rantai pasok bebas eksploitasi buruh. Kemudian program plasma untuk masyarakat sekitar. Nah, itu kalau dari segi analisis kritis BMC Islami, dari segi Palu Proposition Syariah. Kemudian bagaimana mekanisme bagi hasilnya? Di situ ada akad musaka untuk kebun sawit. Ya, pemilik di sini yaitu tanah, bibit, pupuk. Nah, itu yang dia tanggung. Sedangkan untuk pengelola ya yang dia tanggung adalah tenaga, kemudian pemeliharaan. Bagaimana nisbahnya, pembagiannya? Yaitu 1/3 untuk pengelola, 2/3 untuk pemilik. Ini menurut standar Imam Hanafi ya. Kemudian bagaimana penyelesaian sengketa syariahnya? Ini didasarkan pada Quran surah Nisa ayat 35 bahwa wa in hiftun siqaqa bainahuma fabu'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Nah, bagaimana mengaplikasinya? Di situ ada Dewan Penyelesaian Sengketa Syariah, ya, misalnya di tingkat koperasi. Selanjutnya, inovasi finansial syariah untuk agribisnis. Sukuk pertanian atau green sukuk, konsepnya ada surat berjangka berdasarkan aset real pertanian. Itu salah satu inovasi ya finansial syariah dalam agribisnis. Misalnya ada konsep di mana ada surat berjangka berdasarkan aset real pertanian. Tentu ini didasarkan pada Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 282. Di situ dianjurkan ada akad tertulis. Kemudian aplikasinya adalah pembiayaan infrastruktur irigasi. Kemudian ada takaful pertanian. Konsepnya gimana? Konsepnya ada asuransi syariah berbasis ta'awun. Akadnya adalah tabarru atau sumbangan dan mudharabah. Coverage gagal panen, ya cuaca ekstrim. Kemudian ada wakaf produktif pertanian. Modelnya adalah wakaf tanah ditambah mudharabah pengelolaan. Contohnya di Universitas Al-Azhar ya dengan wakaf pertanian 300 hektar. Nah, saya kira itu ya beberapa penjelasan menyangkut tentang bisnis model kampas Islami yang mengintegrasikan nilai ilahiyah dalam rantai nilai agribisnis. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa saya minta tolong dicatat ya dari awal. Kemudian nanti insya Allah catatannya dikumpul atau di-upload di grupnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.